Selamat datang teman-teman, bersama saya Ketaren dari channel Obrolan Catur. Melanjutkan video terdahulu tentang Unsound Black Dimmer Gambit. Kali ini kita akan melihat secara utuh sound Black Dimmer Gambit. D4, D5, E4, D makan E4, kuda C3, mengancam pion E4, kuda F6, memberi penawaran F3, terjadi pertukaran pion, E makan F3, dan kuda makan F3. Gajah ke F5, pengembangan buah, dan gajah ke D3. Mengajak pertukaran gajah, gajah makan gajah, dan di sini menteri makan gajah. C6, selanjutnya putih melakukan pengembangan buah yang wajar, gajah ke mengancam fianchetto ke G5, E6 menghindari double pion, putih melakukan rokade di sayap menteri. Gajah ke E7 mengaktifkan menteri, benteng H ke G1, selanjutnya mendukung manuver pion G dan membangun serangan bersama pion H. Kuda B ke D7 sekaligus pengembangan buah atau persiapan rokade di sayap menteri ataupun sayap raja selanjutnya. Teman-teman, putih melanjutkan serangan G4, menteri ke C7, H4, putih melanjutkan serangan, maka hitam melakukan rokade di sayap menteri. Raja ke B1 menghindari satu file dengan menteri hitam di petak. C7, raja ke B1. H6 mengancam gajah, tentunya gajah mundur ke D2, gajah ke D6 sekaligus untuk memfungsikan diagonal. E5 melanjutkan serangan di sayap menteri hitam, tentunya terjadi pertukaran teman-teman, dan di sini kuda ke D5. Hitam mengajak pertukaran kuda dengan kuda, namun putih di sini menghindari pertukaran sekaligus menempatkan posisi yang lebih aktif di peta E4. Gajah ke F4 untuk membangun serangan di sayap menteri. Di sini teman-teman, meskipun hitam mengajak pertukaran, putih melihat satu peluang mengancam kuda C4, kuda ke B6, selanjutnya G6 untuk mengaktifkan benteng apabila hitam melakukan pertukaran. Hitam menolak pertukaran dengan melangkahkan pion F6. Gajah mengancam kuda, teman-teman, sekaligus fianchetto terhadap menteri. Kuda kuda ke E5 sekaligus mengancam menteri, teman-teman. Kuda makan kuda dan gajah makan kuda, menteri ke E3. Selanjutnya teman-teman, menghindari menteri dalam satu file dengan benteng di D8, maka putih menggerakkan menteri ke posisi yang lebih safe, menteri ke E3. Gajah ke E4 mengajak menteri kembali ke posisi lebih menyerang ke peta B3. Menteri ke E7 menghindari fianchetto, gajah di A6, putih bermain A4, melanjutkan rencana serangan di sayap raja. F5 mengancam kuda, gajah ke B4, teman-teman, mengancam menteri, sekaligus mempersiapkan pion H4 ke H5 mengancam kuda. Menteri ke H4 mencoba memperkuat serangan dari sayap menteri, teman-teman, bergerak manuver mengarah ke sayap raja. Selanjutnya gajah ke H2 mengancam benteng balik mengancam gajah. Kuda ke D7 mengajak pertukaran. Di sini teman-teman, kuda memakan pion B7 sekaligus melakukan taktik. Posisi ini peluang skak dimanfaatkan, menteri ke E4, raja tentunya ke A2. Pada saat raja makan kuda dan open skak, menteri sekaligus mengancam benteng ke C8. Kita sudah melihat hitam telah kalah kualitas, dan juga kita bisa melihat teman-teman hampir semua buah putih dalam posisi aktif. Benteng H ke E1 mengancam menteri, teman-teman, menteri ke G4, raja makan pion sekaligus mendukung pion C6, benteng ke H3, teman-teman, sekaligus mengancam menteri.
Menteri ke-2 kembali memberi arah serangan kepada pion hitam di peta F5. Gajah ke G3 sekaligus ingin mengaktifkan benteng untuk melakukan mengancam menteri, tentunya di H1 di H2. C5 mencoba melanjutkan manuver pion di sayap raja hitam. Benteng H6 teman-teman mengancam pion, dan di sini teman-teman putih melanjutkan serangan di sayap raja di mana hitam rokade dan mendorong pion D4 ke D5. F4 mencoba keberuntungan untuk promosi benteng ke D4 sekaligus pilih terhadap menteri, dan teman-teman pion C makan D dan benteng ke D6 tidak serta-merta melanjutkan makan pion. Dengan demikian teman-teman tentunya melihat raja hitam dalam satu file atas dua benteng putih sama-sama di jalur D, maka raja ke C8. Benteng makan pion D5, kenapa tidak, sekaligus mengancam kuda di D7. Benteng H5 mengajak pertukaran teman-teman. Kembali di sini putih memperkuat serangan di jalur D dengan melangkahkan menteri ke D2. Gajah ke F2 teman-teman mencoba menyerang pion C5, C6 mengancam kuda ke B8. Tentunya setelah benteng makan H5 terjadi pertukaran, dan adalah tidak mungkin bagi putih untuk memakan benteng di H5 mengingat akan terjadi skakmat di peta D8. Selanjutnya gajah mundur ke B6 menghindari skak benteng di D8. Dengan mudah teman-teman putih akan melanjutkan dalam waktu yang singkat. Demikian teman-teman kecenderungan terjadinya black mare di mare gambit yang aktif yang dapat kita lihat pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.